inilah yang ingin saya sampaikan, tetapi pilgubnya masih 2 bulan dan saya yakin saya ini tone-nya selalu optimis, walaupun saya dikritik oleh sahabat saya Amar ini, kok optimis banget loh, kalau mau udah dimajukan kok nggak optimis gimana? Pasukannya nanti nggak berani. Dan karena saya optimis, saya petarung, apa aja kita. Besok pasti Bapak Ibu sekalian akan bosan melihat wajah saya di mikroLED, di TV, di baliho, pasti saya pastikan. Karena saya nggak mau setengah-setengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Saya mau punya satu catatan tersendiri dengan Mas Bram. Mungkin kita berdua orang yang bisa merubah jadwal presiden. Ini cerita pada tanggal 30 April di sebuah warung kopi pojokan di depan terminal Kampung Melayu. 30 April tiba-tiba ada teman saya kontak saya, besok kita bikin gerakan Bang. Kita mau bikin demo buruh. Kita akan serbu istana. Saya kaget. Wah, ini Mbak Mega gimana? Mbak Mega waktu itu presiden. Wah, akhirnya saya punya jalan keluar. Ya udah, saya akan sarankan Mbak Mega untuk ke Pulau Gadung besok, ke kawasan industri, ngobrol sama buruh, tepuk-tepuk salah satu buruh wanita, ngobrol di situ. Sehingga ketika ada demo di sana, di depan istana, itu diangkat di pers, pers juga ngangkat yang di sini, imbang, satu sama, minimal itu, yang ada di kepala saya. Nah, persoalannya menyampaikan ke Mbak Mega gimana? Saya telepon Kwik Yanggi, Menteri, Mas Kwik, gini-gini. Wah, gak iso dah, aku orang-orang wani ngomong. Wah, gimana? Ku telepon Laksamana Soekardi, menterinya juga. Gimana gini? Aduh, dah, gua nyerah dah, gua kagak bisa. Wah, pening kepalaku ke siapa? Tiba-tiba aku teringat seseorang anak muda yang menjadi wakil sekjen bukan sekjen. Namanya Pramono Anung. Ku telepon Mas Pram. Pram, ya, siap Mas. Aku hubungin Mbak Mega langsung. Dihubungi. Akhirnya apa? Mas Pram bilang, udah, Mas udah. Mbak Mega setuju. Jadi besok mau ke sana. Oke, siap. Nah, aku akan kontak jaringan di Pulau Gadung di terminal supaya menyiapkan. Mas Pram bilang, nggak usah. Mbak Mega udah memerintahkan Pas Pampres untuk ngurus itu. Nah, kejadian di 1 Mei itu luar biasa. Berita pers malah lebih mengangkat Mbak Mega yang bicara dengan buruh. Demo buruhnya menjadi kurang vokal. Padahal aku aktivis buruh loh waktu itu. Jadi, aku mau tunjukin Mas Pram itu orang yang decisif dan berani melakukan sesuatu. Karena itu aku percaya dan aku bilang Mas Pram bukan hanya calon gubernur dan gubernur DKI, dia harus jadi calon presiden gitu. Jangan dikembangin, stop, nanti saya maunya jadi gubernur aja udah. Nggak mau. Oke, kita persilakan sekarang, mau Prof Freddy dulu atau Prof Ikrar? Ini kalau dua-duanya tunjuk-tunjukkan, aku minta Julio yang ngomong. Oke, Julio. Kaget saya, sebenarnya gak enak juga mendahului 2 profesor di kiri saya ini ya. Cuma pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat siang untuk Mas Yuda sebagai moderator, Mas Pram, Mas Freddy, profesor saya juga, sekarang saya asisten beliau, dan Mas Ikrar, dan tentunya penonton-penonton sekalian gitu. Jadi saya Albert Julio, panggilan akrabnya biasanya AJ. Walaupun saya di sini mewakili Gen Z, saya ingin menyatakan satu hal aja dulu. Pertama-tama, saya nggak mengklaim bahwa saya mewakili Gen Z as a whole. Di luar sana banyak orang-orang di TikTok atau konten sosial media memanggil diri mereka sendiri Presiden Gen Z atau Jenderal Gen Z. Itu kami di Gen Z, kami nggak ada yang peduli. Karena nggak ada, kita nggak punya patron, kita nggak punya pemimpin yang jelas untuk itu. Kita adalah segmentasi masyarakat yang berbeda lagi. Dan yang kedua, KTP saya Jambi. Jadi saya di sini tidak mewakili kepala calon gubernur yang manapun gitu. Jadi Mas Pram, hati-hati Mas. Saya nggak pro Mas atau anti Mas di sini. Semua yang saya ngomong-ngomong di sini nanti akan saya bawakan dengan nada yang lebih santai dan lebih kayak roasting stand up comedy mungkin ya istilahnya. Biar isunya juga lebih merakyat. Kalau kita ngomongin demokrasi, kalau teman-teman di sini semua,
kita harus ngomongin namanya meritokrasi. Meritokrasi itu kita ngomongnya orang yang mendapatkan sesuatu penghargaan, apresiasi itu harus mendapatkannya karena dia memang deserve istilahnya. Mereka berhak untuk hal tersebut. Dan meritokrasi itu kan berarti apa istilahnya? Kalau misalkan dia memang cocok jadi seorang gubernur, maka terpilihlah dia jadi seorang gubernur. Kalau dia tidak cocok, maka dia tidak cocok. Kalau kita ke Gen Z, yang sering menjadi isu-isu yang menarik dan dibahas terus sekarang adalah, sekarang Gen Z itu kerjaannya apa? Kalau Mas Pram nggak tahu, kita sekarang Gen Z itu kerjaannya lagi membangun karir dan membangun CV gitu kan ya. Apa tujuan kita aktif organisasi, aktif jadi pembicara, membangun CV? Karena kita sedang membangun merit untuk diri kita sendiri, agar nanti suatu saat kita bisa mendapatkan posisi yang kita sesuai dengan merit tersebut. Tapi, yang teman-teman lihat di media sekarang, saya nggak mau sebut nama, tapi banyak politisi muda yang setelah diteliti itu sebenarnya nggak muda-muda amat, alias usianya aja muda, tapi pemikirannya nggak Gen Z. Udah jadi patron orang tuanya yang kebetulan pejabat daerah juga, atau yang pebisnis juga gitu kan. Kebanyakan juga malah kalau teman-teman saya ngobrol sesama itu dikata-katain sama teman-teman saya. Adalah beberapa yang jadi pejabat muda tapi ternyata kuliahnya bolos mulu. Kerjanya nggak dikerjain, main tinggal aja gitu kan. Nah, kalau kita ngobrol sama teman-teman saya gitu kan, mana meritnya? Where is the meritocracy? Nggak ada gitu loh. Saya rasa juga sekarang dunia politik, partai politik sekarang bahkan ya, ini sudah mulai luput dalam menyaring-nyaring kader-kader yang muda. Gitu. Saya rasa kader muda itu sampingan aja. Pertama kita isi dulu partai politik kita dengan orang hebat. Pak Anies, Mas Pramono, Pak Ahok. Yang muda yang mana? Udah isi aja. Siapapun gitu. Anaknya atau apa? Isi aja. Yang penting muda dulu gitu loh. Kualitasnya belakangan. Kan yang dilihat usia dulu nanti, nggak kenal juga kan. Karena kalau nggak luput partai ya, kenapa banyak ratusan ribuan mahasiswa lulusan teman-teman saya itu bakatnya banyak. Sekarang lagi karya di luar negeri, ada yang lagi exchange ke Inggris, ada yang bikin banyak hal di sana-sana itu nggak kesaring. Yang kesaring orang-orang di sini yang pas kuliahnya nilainya di bawah cum laude IPK-nya, tugas nggak kerjain, lulus-lulus karena juga pembimbingnya udah capek gitu, mau ngebimbing lagi gitu. Nah, ini nih. Teman-teman semua, keberadaan yang seperti itu yang membuat kami Gen Z itu, saya bilang, kita tuh pesimis dan sudah tidak percaya lagi dengan omong kosong partai politik lah istilahnya gitu sekarang kita bilang. Saya mau bawa contoh yang mungkin dekat dengan Mas Pram dan sayang Bang Dul nggak di sini. Tapi waktu itu saya lihat di Metro TV, ada gerakan yang naik itu gerakan coblos 3 pasangan istilahnya gitu. Dan waktu itu Bang Dul, rekan Mas Pram yang ditanyakan ya, Bang Dul itu bilang bahwa disentil nih, dan Bang Dul bilang jangan nyanyiakan suara gitu kan. Dan tapi saya rasa ini, ketika Bang Dul menyatakan segitu seolah-olah menyatakan bahwa kita anak-anak muda yang banyak terlibat di gerakan coblos 3 itu gak punya will untuk memilih. Justru kebalikan, kita punya political will, kuat sekali. Tapi political will-nya menyatakan pada kita untuk coblos 3-3-nya. Ini bukan berarti kita bilang bahwa kita apolitis. Itu adalah pesan politis dari kita bahwa, maaf Mas Pram ya, bahwa dari 3 calon yang ada, belum ada yang mendapatkan trust sama sekali dari Gen Z. Dan itu Mas Pram, menjadi salah satu PR dari Mas Pram nanti gitu. Kalau kita mau, apa istilahnya ya, Mas Rano, Bang Dul kemarin ngomong, kalau nggak mau, kalau nggak bantu jangan minta nanti gitu kan. Tapi sekarang kita mau tahu dulu nih anak muda, Bang Dul bisa bantu apa? Kalau Bang Dul nggak bisa bantu juga kita nggak akan milih gitu loh. Oleh karena itu, kalau kita mau berbicara memberikan ekosistem yang sehat dan baik bagi kita untuk bersaing, anak muda, berbakti pada negara, hilangin orang dalam. Stop nyari tahu ke orang dalam. Mau tahu tentang pemuda, tanya ke siapa? Jangan tanya orang tuanya. Anak zaman sekarang nggak ngobrol lagi sama orang tuanya. Tadi Mas Sony sudah bilang kan, kita fatherless dan segala hal. Iya, susah sama orang tua sekarang. Ngobrol sama anaknya langsung. Berbicaralah dengan anak-anak muda sekarang. Saya apresiasi loh, salah satu gerakan yang dibuat oleh Mas Pram ini adalah membentuk tim sukses kemarin saya lihat. Pemimpinnya, kenal semua kan, Cak Lontong gitu kan. Selain itu di dalamnya banyak lagi figur-figur seperti Tina Tun gitu kan, kita kenal juga tuh. Nah,
Salah satu hal yang dipahami Mas Pram untuk memahami anak-anak, Mas Pram, kita suka bercanda. Dan kita itu berbicara dan berkomunikasi dan bercanda, Mas Pram, gitu istilahnya. Dan semua kesalahan Mas Pram nanti kalau sudah jadi gubernur nanti juga bakal jadi candaan kami. Jadi, kami itu generasi yang bakal ingat terus. Kita akan ingat terus. FOMO juga. Sementara itu, makanya Mas Pram harus melihat kita sebagai pemuda dan memahami pemuda itu apa ya. Contoh aja sekarang Mas Pram milih Tina Tun gitu kan. Ya no disrespect lah, Ibu Tina Tun emang keren segala hal. Tapi anak sekarang siapa sih yang denger Tina Tun? Ya. Kita dengarnya Bernadia, dengarnya Niki Zevanya, dengarnya Nadine Amiza, Liodra. Tina Tun ya kenal aja sih, tapi tahu apa dulu? Saya sih tahu dulu nyanyi bolo-bolo. Cuma yang sekarang nih di bawah saya itu udah nggak kenal. Saya sebut Tina Tun aja kadang-kadang jawab Tina siapa? Nggak kenal gitu istilahnya. Nah itu tuh Cak Lontong bilang sendiri. Strategi pemenangan Mas Pram dan Bang Dul itu apa? Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Nah tapi kalau nanti kita anak-anaknya nanti milih Mas Pram sama Bang Dul cuma karena kenal Bang Dul, apa bedanya dengan anti meritokrasi tadi? Nah Mas Pram tadi bilang sendiri kan, Mas Pram mau keluar publik gitu. Mas Pram mau dikenal publik. Bener Mas. Mas Pram juga harus Jakarta tahu gitu. Dan kemarin Car Free Day Mas Pram udah diminta foto-foto udah lumayan tahu berarti ya gitu. Tapi PR Mas Pram berikutnya dan sampaikan ke Bang Dul juga harus tahu Jakarta. Itu kemudian. Jadi saya nggak mau nanti seolah-olah ya yang muncul ke publik kalau nanganin media Bang Dul doang, tapi Mas Pramnya di belakang aja gitu kan. Jadi udah bagi-bagi tugas. Saya mau dua-duanya bisa gitu loh. Dua-duanya harus capable. Itu yang saya inginkan gitu. Karena nanti banyak teman-teman saya sudah bilang kalau kita ngobrol-ngobrol itu ya, pasangan kan RK Suswono gitu, Dapong Rakunkun gitu, sama yang satu lagi, aduh lupa. Itu pokoknya pasangan Rano Karno. Mas Pramono Anungnya dilupain gitu loh. Taunya itu yang dulu anak Betawi gitu istilahnya. Nah, ini saya ingin Mas Pramono dan Bang Dul juga paham gitu ya mengenai apa kondisi kita anak muda sekarang juga gitu. Yang kami ingatkan sekarang, kami ingin dihidupkanlah kepercayaan kami kepada demokrasi dan meritokrasi ini. Kami ingin Mas Pram sebagai pemimpin, mari Mas mulai diskusi publik sama anak-anak universitas. Loh, tapi universitas dilarang kan ya buat kampanye. Ya kalaupun udah bisa, jangan ke universitas Mas. Itu kita datang karena disuruh dosen. Mas bikin diskusi di mana? Pernah ke Blok M, Mas? Oh. Hari ini saya bikin di sana. Nah, itu dia, Mas. Ke tempat-tempat anak hits, tempat-tempat anak lagi ngumpul gitu-gitu. Tapi Mas jangan bikin acara gede yang gitu-gitu yang ngerebut taman literasi mereka, jangan. Mas jalan berdua sama Mas Rano ngobrol sama anak-anak gini kayak gini sekarang gitu. Nah, itu tuh, Mas. Iya. Mas harus datang ke anak-anak gitu. Mas harus tahu, Mas harus tempatkan diri Mas, kalau Mas mau lebih menjiwai lagi, Mas datang naik KRL, Mas desak-desakan sama orang lain, Mas turun di Manggarai, transit, nunggu-nunggu lagi gitu, sampai Mas nyadar, oh ya armadanya emang beran kurang ya Mas ya. Jadi taruhlah posisi di kami yang lagi nyari gaji, itu pun rebutan gaji dengan gaji nggak layak, karena gaji-gaji dipakai buat ngebayar staf sus Gen Z aja sebenarnya gitu. Ya, dan Mas juga harus menaruh diri desak-desakan di KRL sampai Manggarai, terus mau transit gitu, terus udah dapat tempat duduk, disuruh bangun sama satpam ya kan ada yang lebih tua mau duduk lagi Mas gitu. Dan setiap lihat sosmed kita pesimis karena aduh pemimpin ngomong salah lagi, Twitternya, cuitan-cuitan lamanya muncul lagi. Mas Pram juga punya Twitter loh, dicek Mas ya. Tuh Mas, kita perlu munculkan diskusi publik itu gitu kan. Tapi saya mau bilang ke Mas Pram, saya suruh Mas memahami anak-anak tapi jangan jadi anak-anak. Mas jangan sok-sokan nanti bikin akun publik, nge-tweet lucu, ngebikin postingan lucu, tapi yang bikin semua ternyata anak magang Mas. Masnya nggak tahu waktu ditanya gitu kan. Saya mau menghindari itu gitu. Kalau istilahnya ada Bang Dul sekarang, Bang Dul kan anak Betawi gitu. Tapi itu berapa tahun lalu? 50 tahun lalu gitu loh. Anak Betawi zaman sekarang nggak kayak Bang Dul. Teman saya banyak Betawinya gitu. Dulu Bang Dul bersusah payah ingin kuliah gitu kan ya. Mengconvince orang tuanya. Sekarang teman-teman saya yang Betawi juga udah pada kuliah. Nah, sekarang kalau gitu Bang Dul jadi apa dong? Jadilah paman Betawi. Jadilah paman Betawi yang mendengarkan anak-anak ini. Mas Rano jangan jadi Mas Rano, Om Rano. Om Rano. Jakarta jelek nih Om, perbaikin dong gitu.
Iya, dengerin. Kan dia bilang tadi Mas Sony, kita fatherless. Kita butuh father figure. Kalau Mas Rano, Om Rano bahkan ya, bisa jadi father figure, seneng saya istilahnya gitu. Kalau Om Rano juga mau ngobrol sama anak-anak, jangan datengin yang di Grand Indonesia lagi hangout. Datengin yang lagi di stasiun KRL, lagi nunggu KRL gitu. Temuin di stasiun-stasiun pinggiran-pinggiran Jakarta gitu. Kalau Mas Rano dan semua orang, kita mau anak muda tertarik lagi sama politik gitu ya. Munculkan program untuk kami, libatkan kami gitu istilahnya. Hilangkan pesimisme kami ketika tahu bahwa yang bakal hidup makmur cuma teman-teman kami yang ada hubungan sama anak DPR aja. Berikan kami kemampuan untuk mengguncang dunia lagi seperti yang dikatakan Bapak Ir Soekarno gitu kan. Kalau anak-anak muda ini nggak dipertahankan Mas Rano lagi, Mas Pram gitu. Kalau dipertahankan Mas Pram ya, kita bisa bertahan dunia ini pemimpinnya 50, Indonesia 50 atau 100 tahun lagi. Cuma ini terserah Mas Pram lagi. Kalau Mas Pram cuma peduli 5 tahun ke depan, ya udah terserah Mas Pram lagi. Cuma kalau Mas Pram benar-benar untuk Indonesia, untuk Jakarta, Mas latih itu anak-anak Jakarta 50, 100 tahun lagi, bukan tenggelam, terbang gitu Mas. Ini pun yang saya katakan hanya mewakili sebagian teman-teman saya yang berada di Universitas Jakarta, dan banyak juga teman-teman lain yang mungkin memiliki isu-isu lain pastinya. Maka dari itu saya ingin sekali Mas Pram ajak kita ngobrol, gitu. Berbicara terus dengan kita. Kalau Mas tahu, berkaca dari Mas Anies kemarin, saya tahu mungkin gak suka dibawa Mas Anies di sini, tapi Mas Anies berhasil membuat anak-anak muda tertarik dengan politik lagi Mas Pram gitu loh. Mas Pram gak perlu jadi Mas Anies. Karena nanti kita kata-katain karena Mas Pram cuma mau copy paste doang. Tapi Mas Pram harus bisa melakukan hal yang sama. Itu menjadi PR Mas dan Bang Dul nanti. Itu aspirasi dari kami Mas Pram. Terima kasih.